Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib berilmu, salam pengetahuan. Tonton video ini sampai selesai agar banyak ilmu yang kita pelajari bersama. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang mengambil nama agama dari nama pendiri atau nama tempat penyebarannya. Nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berbagai ibadah kita lakukan meski masih belum sempurna. Namun, pernahkah kita memikirkan tentang makna Islam selama hidup kita? Pernahkah kita berpikir apa makna Islam selama kita menjadi seorang muslim? Sebagai seorang muslim, tentu penting untuk mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna Islam, kita juga bisa semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang benar. Berikutnya kita akan membahas tentang apa pengertian Islam dan juga apa sebenarnya makna Islam yang seharusnya kita ketahui. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, islaman yang artinya taat, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata as-salmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Masing-masing kata tersebut memiliki arti. As-salmu artinya damai, perdamaian. Maksudnya, Islam adalah agama damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Maksudnya, seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau jauh dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran sendiri, kata Islam sebagai agama disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Selain itu, surah Ali Imran ayat 9 juga menyebutkan agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Disebutkan pula dalam Quran surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sedangkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut kemudian terkenal sebagai hadis Jibril karena saat itu malaikat Jibril yang berubah wujudnya menjadi seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Jibril datang untuk bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah. Dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya hingga ia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah pun menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Inti dari ajaran agama ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji bila mampu.
Semua hal tersebut lebih kita kenal dengan sebutan rukun Islam. Sebelumnya disebutkan bahawa Islam memiliki arti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah. Orang yang beragama Islam berarti dirinya telah berpasrah dan tunduk patuh hanya kepada ajaran-ajaran Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang makna Islam yang artinya sebagai berikut: berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, taat serta patuh kepadanya dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri. Maka makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dengan mentauhidkannya, memurnikan amalannya hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan. Orang yang beragama Islam juga disebut Muslim, yang menunjukkan bahawa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap Allah, tunduk dan taat kepadanya dengan melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Terdapat juga 5 pilar yang dijadikan sebagai pedoman, yakni rukun Islam, di antaranya membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat bisa dikatakan sebagai gerbang untuk memenuhi fitrah manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah. Syahadat juga bisa diartikan sebagai intisari dari agama Islam yang bermakna menolak dan menetapkan. Menolak kita berarti menolak sesembahan kecuali Allah. Menetapkan bahawa kita menetapkan bahawa Allah yang patut disembah. Mendirikan solat. Rukun Islam selanjutnya ialah menjalankan solat. Bagi seorang Muslim, solat 5 waktu merupakan hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Membayar zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam yang dirasa mampu untuk melakukannya. Zakat sendiri dibagi menjadi 2, yakni zakat wajib dan zakat sunnah. Menjalankan puasa Ramadan. Seorang Muslim wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan setiap tahunnya. Selain mewajibkan seorang Muslim melakukan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi berkah. Naik haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang terakhir ialah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu dalam artian sanggup secara lahir dan batin, secara fisik dan material. Kitab suci agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Setiap umat Muslim selalu dianjurkan untuk senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Selain mendapatkan pahala yang besar dari Allah, membaca Al-Quran juga merupakan upaya untuk mencapai kelapangan hidup agar terhindar dari segala kesempitan. Al-Quran adalah pedoman bagi hidup manusia untuk dunia dan akhirat. Seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Dawud seperti buah yang wangi dan manis, sedangkan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seolah-olah seperti buah yang rasanya manis akan tetapi tidak memiliki aroma wangi. Sementara itu, orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit.